kelompok supporter 1958 bersiap untuk menggelar unjuk rasa anti-Glazers lagi. Kelompok penggemar MU yang vokal itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan kampanye mereka terhadap pemilik klub asal Amerika. Kelompok tersebut telah menggelar beberapa protes musim ini setelah secara terbuka menyatakan bahwa mereka yakin klub mereka perlahan-lahan sekarat di depan mata menjelang demonstrasi yang direncanakan pada bulan April. Pernyataan tersebut yang dirilis sebelum pertandingan MU melawan Arsenal di Old Trafford berbunyi, klub ini perlahan-lahan sekarat di depan mata kita, di dalam dan luar lapangan, dan kesalahan sepenuhnya terletak pada model kepemilikan saat ini. Dalam banyak hal, ini adalah krisis terbesar yang dihadapi MU sejak bencana udara Munich yang menginspirasi nama kami. Klub ini menghadapi kehancuran finansial. Utang adalah jalan menuju kehancuran. Sir Matt Busby akan berbalik di kuburnya melihat keadaan buruk salah satu institusi sepak bola terhebat di dunia yang sedang bertekuk lutut dan dalam banyak hal menjadi bahan tertawaan. Situasi di lapangan belum membaik bagi MU sejak saat itu, dan kebencian terhadap pemilik klub di luar lapangan semakin menguat. Ineos memperoleh kendali penuh atas operasi sepak bola di Old Trafford setelah Sir Jim Ratcliffe disahkan sebagai pemilik bersama klub yang baru pada Februari lalu. Awalnya ada harapan bahwa struktur baru ini akan membantu memperbaiki keadaan yang hampir terbalik di bawah keluarga Glazer, tetapi harapan itu dengan cepat memburuk karena MU berada di jalur menuju musim terburuk mereka dalam sejarah Liga Primer. Dan inilah yang akan mendorong grup 1958 untuk mengumumkan protes terencana mereka berikutnya. Melawan Aston Villa di Old Trafford pada hari terakhir musim pada 25 Mei, 20 tahun setelah keluarga Glazer dikonfirmasi sebagai pemilik baru klub setelah pengambil alihan paksa. Klub ini terlilit utang lebih dari 1 miliar pound akibat keserakahan dan pengkhianatan Glazer. Marcus Rashford mungkin akan segera pindah ke Barcelona pada musim panas. Jurnalis Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa pemain tersebut tetap diapresiasi oleh tokoh-tokoh penting di klub raksasa Spanyol tersebut. Pemain Inggris tersebut telah dipinjamkan ke Aston Villa sejak bursa transfer musim dingin, setelah tidak lagi diminati oleh Ruben Amorim. Kesepakatan yang membawanya ke sana mencakup opsi pembelian senilai 40 juta pound, tetapi Romano menjelaskan bahwa Villa sulit melakukan transfer permanen karena financial fair play. Kenyataan finansial untuk merekrut pemain, yang kontraknya saat ini di United bernilai sekitar 300.000 pound seminggu mulai terasa. Villa wajib berjuang keras untuk mendapatkan tempat di Eropa. Untuk memahami berapa banyak pendapatan yang harus mereka gunakan di musim panas. Jika bukan karena FFP, kepindahan permanen ke Villa Park akan tampak terrealisasi. Namun, situasi keuangan yang genting membuka pintu bagi pelamar lain yang menurut Romano jumlahnya banyak. Ini termasuk pilihan impian Rashford, yaitu Barcelona. Minggu lalu, terungkap bahwa pemain Inggris itu menyewa agen baru untuk membantu mengamankan kepindahan ke Nou Camp, dan ia akan terhibur oleh laporan terbaru Romano. Tampaknya di Januari lalu, lulusan Carrington itu dapat dengan mudah berakhir di Spanyol, alih-alih Villa, dengan kepindahan itu hanya digagalkan oleh penolakan Ansu Fati untuk meninggalkan Blaugrana. Namun, musim depan Fati diperkirakan akan berubah pikiran dan hengkang pada musim panas, yang dapat membuka peluang bagi Rashford untuk menggantikannya di skuad Hansi Flick. Menurut klaim di media Turki, tak hanya Bayer Leverkusen, sekarang Galatasaray menunjukkan minat pada penyerang milik Manchester United, Jadon Sancho. Mantan pemain internasional Inggris itu dipinjamkan ke Chelsea musim panas lalu, dan meskipun klub London itu memiliki kewajiban untuk merekrut pemain sayap itu, ada laporan baru-baru ini bahwa mereka bisa membayar denda sebesar 5 juta pound
untuk mengirimnya kembali ke Old Trafford. Selanjutnya, masa depan Sancho kini tidak menentu dan karena tidak ada tempat baginya di Manchester United, ia mungkin perlu mencari klub baru musim panas ini. Habersari Kirmizi telah meliput komentar yang dibuat oleh Arda Özgurt ketika membahas minat Galatasaray pada Sancho. Jurnalis Turki itu mengatakan bahwa pemimpin Liga Super itu saat ini sedang memantau situasi pemain berusia 25 tahun itu, karena mereka ingin mendatangkan si pemain selama jendela transfer berikutnya. Gala kemungkinan akan mencari pemain sayap kanan menjelang musim depan, menyusul laporan terkini bahwa Bar Alper Yilmaz akan menuju Liga Primer musim panas ini. Pemain internasional Turki tersebut telah dipantau oleh sejumlah klub Inggris sejak penampilannya di Piala Eropa musim panas lalu. Aston Villa, Nottingham Forest, dan West Ham United ingin merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut. Sancho akan menjadi pilihan bagi tim Istanbul tersebut jika pemain sayap bintang mereka tersebut pergi pada bursa transfer berikutnya. Mantan pemain internasional Inggris tersebut telah tampil 39 kali saat dipinjamkan ke Chelsea musim ini, mencetak 4 gol. PSG mungkin akan melepas penyerang Gonçalo Ramos, menurut Chow Stofsai. Meskipun klub Prancis itu tidak memiliki rencana awal untuk menjual sang penyerang, meningkatnya minat dari klub lain telah meningkatkan peluang transfer potensial. Saat ini, Newcastle, Aston Villa, Napoli, dan Juventus menunjukkan minat untuk mengontrak penyerang Portugal berusia 23 tahun itu setelah ditawari oleh agen si pemain. Arsenal dan Manchester United juga dianggap sebagai pesaing potensial jika gagal mendapatkan striker utama mereka. Musim ini, Gonçalo telah mencetak 18 gol dan memberikan 6 assist dalam 38 pertandingan klub. Ramos mencetak 3 gol di Ligue 1 pada hari Sabtu, saat juara Paris Saint-Germain memulai persiapan untuk final Liga Champions. Dengan kemenangan 4-1 atas Montpellier, Luis Enrique membuat banyak perubahan pada susunan pemainnya untuk perjalanan ke Stade de la Mosson, dengan memasukkan beberapa pemain muda dan ia menunjuk pemain termuda dalam sejarah klub. Ramos diberi kesempatan bermain sebagai starter untuk ke-12 kalinya di Liga musim ini dan membalasnya dengan 3 gol klinis sehingga total golnya di Liga menjadi 10. Meski demikian, Ramos menjadi pilihan ketiga Enkue di posisi striker. Ini membuatnya ingin keluar dari Paris. Pemain muda Manchester United, Bendito Mantato, telah masuk dalam skuad Inggris untuk kejuaraan Eropa U17. Kompetisi akan dimulai minggu depan dengan Inggris menghadapi Belgia dalam pertandingan pembuka grup mereka. Italia dan Ceko adalah lawan mereka yang lain. Pelatih kepala Neil Ryan memilih Mantato, Caden Braithwaite dari Manchester City, dan 4 pemain lainnya sebagai opsi pertahanannya untuk kompetisi tersebut. Ia bermain sebagai penyerang untuk United, tetapi Ryan lebih suka memainkannya sebagai bek. Mantato bermain 2 kali selama seri kualifikasi. Ia menjadi starter melawan Malta dan Latvia, tetapi menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan dalam kemenangan 4-2 atas Swedia. Namun, ia tidak masuk dalam skuad untuk 3 pertandingan terakhir yang dimainkan pada bulan Maret. Pemain berusia 17 tahun itu memulai debutnya untuk Inggris U17 September lalu, tampil dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Italia. Ia juga memenuhi syarat untuk bermain untuk Angola melalui orang tuanya, tetapi memilih untuk mewakili Inggris. Ia diundang untuk mewakili mereka pada tahun 2023 saat ia dipanggil ke skuad U15. Mantato adalah salah satu talenta paling menonjol di Akademi United dan telah dibandingkan dengan Bukayo Saka dari Arsenal. Ia menyumbang 10 gol dan 4 assist di semua kompetisi untuk Akademi musim ini. Bakat Mantato tidak luput dari perhatian.
karena Ruben Amorim memasukkannya ke dalam skuad pertandingan untuk pertandingan semifinal Liga Eropa melawan Athletic Bilbao. Ia telah menarik minat klub Liga Premier lainnya, tetapi United telah mengikatnya dengan kontrak baru berdurasi 4 tahun. Pemain muda serba bisa ini dapat terlibat dengan tim utama selama pramusim, tetapi masih diharapkan tampil untuk akademi musim depan.